Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Melanie Rahma. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode tahfiz menggunakan matan hadis. Ikuti saya terus ya. Oke, kita di sini akan mencari salah satu matan hadis yang ada di samping saya dengan menggunakan kitab Jami As-Saghir min Fadil Al-Basir An-Nazir kayak Imam Bakar Al-Suyuti. Oke, mari kita cari sama-sama. Inilah gambaran kitab Jami As-Saghir, terdiri daripada 2 jilid. Kita menggunakan jilid yang kedua. Inilah kitab jilid yang kedua. Kitab ini bernama Jami As-Saghir Al-Fatah Al-Kabir, edisi yang baik dan disempurnakan oleh Muhammad Nasir Al-Din Al-Albani, diawasi oleh Zurair Al-Sawi. Jilid yang kedua, percetakan dari kantor Al-Islam. Pasti teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih harus jilid yang kedua? Karena di jilid kedua itu terletaknya daftar isi. Jadi di jilid kedua itu kita memakainya, tapi kita lihat lagi konteks huruf dan hadis yang bakal kita pakai. Jadi ayo kita lihat sama-sama terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari hadis tentang keluarga. Yang dalam hadis ini berisikan tentang setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan ayah ibunya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis Bukhari dan Muslim. Di sini kita ingin melihat kualitas hadis daripada membuktikan kualitas hadis daripada hadis itu sendiri. Jadi kita mencarinya dari kitab Jami As-Saghir. Pasti teman-teman bertanya, bagaimana sih cara mencari hadis matannya saja, mencari kualitas hadis matannya saja? Bagaimana sih caranya? Dengan cara yaitu kita melihat dan merujuk daripada awal matan. Matannya itu kullu mauludin yu'ladu ala fitrati. Itu matannya. Jadi bagaimana sih Mel cara melihatnya? Dengan cara yang pertama yaitu kita melihat daripada awal huruf yaitu kullu. Berarti kita harus cari pertamanya huruf kaf. Kalau di dalam kitab Jami huruf kaf, kemudian baru huruf lam. Jadi dapat ya poinnya di sini. Kita pertama kali cari huruf kaf dan huruf lam. Mari kita cari. Pada penjelasan sebelumnya tadi kan saya sudah bilang bahwasannya kita mencari matan itu berarti kita cari daripada hurufnya awalnya yaitu kaf dan lam. Di sini sudah saya bulatin dan sudah saya tandain huruf kaf dan huruf lam yang pertama dan yang kedua huruf yang harus kita cari. Ini dia bagian daftar isi daripada kitab Jami As-Saghir. Di sini sudah kita jumpai dari awal matan yaitu kita tadi mencari huruf kaf. Udah kita jumpa huruf kaf di jilid kedua di halaman 820. Jadi kita tinggal buka di halaman 820. Ayo kita buka. Jadi teman-teman, di sini kita sudah menemukan halaman 820. Yang di halaman ini terdapat bacaan awalnya yaitu huruf kaf. Jadi kan tadi sudah kita bilang awal konteksnya tuh kaf dan la. Jadi kita harus cari kaf dan la. Jadi kita harus cari huruf awalan hadisnya itu kullu. Ayo kita cari sama-sama. Di mana ya letak hadis itu?
Ketemu di nomor hadis 4559 yang bunyinya kullu mauludin yu'ladu ala fitratin. Kita sudah menemukan hadisnya. Di konteks hadis ini kita menemukan kode bacaan sahih, yang berarti hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian ada kode lagi, yaitu huruf ain dan huruf mutabah. Ain itu apa sih? Ain itu untuk Abu Ya'la dan musnadnya. Sedangkan toba itu untuk Al-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Kemudian diriwayatkan oleh seorang sahabat, yaitu Al-Aswad bin Sari. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang sahabat Nabi dari Bani Tamim. Beliau sudah mengikuti 4 peperangan oleh Rasulullah, yang lakapnya atau kunyahnya yang biasa kita kenal yaitu Abu Abdillah. Pasti teman-teman bertanya, dari mana sih dapat pemahaman tentang metode takhrij hadis menggunakan matan hadis? Dari mana sih ambil dasarnya itu? Saya mengambil pemahaman takhrij hadis menggunakan matan, yaitu dari Dr. Mahmud Al-Tahan. Dari situlah kami belajar tentang takhrij hadis menggunakan matan. Di situ sudah ada nampak di daftar isinya, yaitu pasal kedua, metode kedua menggunakan kata pertama matan hadis, yang di halaman 51. Ayo kita cari dulu gimana dia ya. Sudah ketemu, tapi kita langsung ke inti pembahasannya aja ya. Kita mencari tadi itu di kitab Al-Jami As-Saghir. Di sini di dalam konteks B-nya dibilang kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan huruf hijaiyah. Tadi kita sama-sama sudah lihat dalam kitab Jami As-Saghir. Tadi sudah kita lihat secara bersama di daftar isi kitab Jami As-Saghir sendiri itu tersusun berdasarkan huruf hijaiyah. Jadi kita harus mencarinya berdasarkan huruf hijaiyah. Yang kayak tadi kita cari huruf kaf, berarti di huruf hijaiyah itu susunannya di mana huruf kaf. Seperti itu. Jadi tadi melihat konteks daripada ain dan toba, ingat nggak teman-teman tadi? Itu gimana sih lihatnya di sini kayak gitu. Ain itu untuk Abu Ya'la dalam musnadnya, sedangkan toba untuk Al-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Di situ biasanya di kitab Jami As-Saghir yang lain cuma dikasih kode kalau misalnya dia tuh huruf sahih, so dan haja jadi sahih. Tapi tadi dalam kitab yang kita gunakan itu memang sudah tertulis kitab sahih seperti itu. Pasti teman-teman bertanya-tanya, dari tadi kita tuh sudah membedah kitab, kemudian kita mencari kualitas hadis, apa sih intisari dan apa sih pesan daripada hadis ini? Yaitu pesannya setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Apa sih maksud fitrah di sini? Fitrah sendiri yaitu mereka lahir dalam keadaan suci. Mereka lahir dalam keadaan sudah memiliki agama, yaitu agama Islam. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani. Tidak ada disebutkan di sini Islam, karena ketika ia lahir, dia itu sudah dilahirkan dalam keadaan Islam. Kemudian orang tuanya lah yang mengarahkan dia mau menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Karena setiap agama anak itu pasti mengikuti didikan dan ilmu daripada orang tuanya. Seperti itu. Pesan dari hadis ini pula, kita sebelum menjadi orang tua, kita harus mempunyai ilmu yang mumpuni untuk mendidik anak kita
menjalankan agama yang baik dan benar menurut apa yang sudah kita pahami dan pelajari selama ini. Jadi menemukan partner ibadah juga salah satunya untuk mencapai itu semua. Jadi ayo sama-sama kita memperbaiki generasi kita dengan memperbaiki dari mulai diri kita sendiri dahulu untuk menjadi muslim yang baik dan berakhlak mulul karimah, dan serta mengamalkan Quran dan hadisnya. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan video hasil karya saya. Saya menerima kritik dan saran dari teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.